Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas masalah nilai maksimum dan minimum dan juga penerapannya dalam masalah nyata. Ini terkait dengan pelajaran matematika minat untuk kelas 12. Oke, silahkan disimak video kali ini. Langsung saja, untuk pertama kita membahas prinsip dasar penentuan nilai maksimum dan minimum. Nah, penentuan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi itu berdasarkan turunan kedua dari fungsi tersebut dengan mengikuti kaidah sebagai berikut. Apabila diberikan suatu persamaan Y sama dengan Fx dan juga kita bisa mencari turunan pertamanya atau F aksen X ya, dan turunan keduanya adalah F double aksen X akan diperoleh apabila atau jika F double aksen X-nya lebih dari 0. Dalam hal ini turunan keduanya lebih dari 0 saat F aksen X-nya sama dengan 0, maka Fx adalah nilai minimum suatu fungsi f. Jika F double aksen X kurang dari 0 saat F aksen X sama dengan 0, maka Fx itu adalah nilai maksimum suatu fungsi f. Dan jika F double aksen X-nya sama dengan 0 saat F aksen X sama dengan 0, berarti tes turunan kedua itu gagal dan harus menggunakan prinsip turunan pertama. Baiklah, agar lebih memahami konsepnya, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya teman-teman. Soal nomor 1 adalah tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan persamaan Y sama dengan sin X ditambah cos X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Oke, langsung saja kita buat penyelesaian. Dalam mengerjakan soal ini kita perlu langkah-langkah pengerjaan. Nah, langkah pertama adalah menentukan turunan pertama ya, teman-teman. Menentukan turunan pertama. Turunan pertama dari suatu fungsi ya. Nah, fungsinya adalah Y sama dengan sin X ditambah dengan cos X. Nah, kita cari Y aksen atau turunan pertamanya, berarti sin turunannya adalah cos, jadi cos X plus cos X turunannya adalah min sin X. Nah, sehingga diperoleh Y aksennya adalah cos X dikurangi sin X. Kemudian langkah yang B atau langkah keduanya adalah menentukan nilai X ya, menentukan nilai X ya untuk syarat pembuat nilai maksimum dan minimum. Syarat pembuat nilai maksimum dan minimum. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan Y aksen atau turunan pertamanya disama dengankan 0. Nah, kita tahu Y aksennya adalah cos X dikurangi dengan X, teman-teman, sama dengan 0. Nah, ini kan sama artinya dengan ya cos X sama dengan sin X ya, begini. Jadi kita pindahkan ya min sin X-nya menjadi sin X, atau dengan kata lain ya, ini juga sama dengan sin X itu sama dengan cos X ya teman-teman. Ini ekuivalen. Nah, kemudian ini artinya ya, berarti sin X ini teman-teman kita ubah bentuknya per cos X ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan 1 ya, betul. Nah, sin dibagi cos, sin X dibagi cos X itu kan nilainya sama dengan tan X ya teman-teman. Jadi tan X sama dengan 1. Nah,
Kalau kita perhatikan nilai tan yang hasilnya 1 berarti menghasilkan ya X yang memenuhi adalah yang menghasilkan 1 itu, yaitu untuk X-nya sama dengan 45 derajat ya, dan juga yang menghasilkan 1 itu adalah X sama dengan 225 derajat. Oke. Ini untuk kuadran satunya 45 derajat, dan untuk kuadran tiganya adalah 225 karena tan positif berada di kuadran 1 dan juga 3. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, menentukan turunan kedua. Kita tulis langkah untuk ketiga atau yang C, menentukan turunan kedua. Nah, turunan keduanya apa? Yaitu Y double aksen. Nah, Y double aksennya adalah turunan dari turunan pertama. Jadi turunan pertama diturunkan lagi. Cos X turunannya adalah negatif sin X. Oke. Kemudian min sin X berarti menjadi turunannya adalah min sin X, turunannya cos X. Nah, menjadi min sin X, min cos X, teman-teman. Nah, langkah berikutnya yang D itu menguji turunan kedua, ya, dengan menyubstitusi ya, dengan substitusi nilai X ke Y double AK. Nilai X-nya sudah kita peroleh, yaitu 45 derajat dan juga 225 derajat. Kemudian kita substitusi ke Y double aksen yang kita sudah cari di langkah yang C. Begitu ya, teman-teman. Nah, sehingga pada langkah D ini kita peroleh hasil untuk X sama dengan 45 derajat ya, maka Y double aksen ya sama dengan Y double aksennya adalah min sin X ya dikurangi dengan cos X, di mana X-nya kita ganti dengan 45 derajat, maka menghasilkan min sin 45 derajat min cos 45 derajat. Nah, di sini kita bisa mencari nilainya ya, bahwa sin 45 itu setengah akar 2, teman-teman. Jadi min setengah akar 2 ya, min cos 45 itu juga setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2, min setengah akar 2, maka jadinya adalah min akar 2. Nah, ini jelas kurang dari 0. Nah, di slide sebelumnya sudah dijelaskan apabila hasilnya kurang dari 0, maka ini nanti akan menjadi titik maksimum ya, teman-teman. Titik maksimum. Oke. Mohon maaf tulisannya agak ini ya, kecil ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu X sama dengan 225 derajat. Nah, ini berarti untuk Y double aksennya ya, kalau kita masukkan 225 itu menghasilkan min sin 225 min cos 225 ini. Nah, min sin 225 karena 225 berada di kuadran 3, maka nilai sinnya itu negatif, teman-teman. Jadi negatif setengah akar 2 ya, begini. Ini dengan cos 225 juga berada di kuadran 3, nilai cosnya itu negatif sehingga hasilnya min setengah akar 2. Nah, min kali min jadi plus, min kali min jadi plus, teman-teman. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah setengah akar 2 begini ditambah dengan setengah akar 2 begini ya. Nah, ini hasilnya adalah akar 2 positif, teman-teman. Nah, karena hasilnya akar 2 nanti akan menjadi titik minimum begitu ya.
minimum begitu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk langkah E ya. Ini E-nya saya agak ke kirikan biar muat space-nya begitu ya. Begini untuk langkah yang E saya beri kurung 1 begini biar lebih jelas. Nah, langkah yang E adalah kita menentukan nilai maksimum dan minimum dengan cara kita masukkan X yang kita peroleh tadi yaitu 45 dan juga 225 ke dalam fungsi daripada Y begitu ya. Oke, jadi untuk langkah yang E ini kita cukup substitusi ya, kita beri keterangan substitusi nilai X ke fungsi Y begitu ya teman-teman. Nah, yang pertama karena kita sudah tahu bahwa nilai maksimum itu akan diperoleh untuk X-nya 45, berarti langsung saja nilai maksimum kita cari ya, nilai maksimum berarti X-nya 45 teman-teman. Nah, sehingga nilai maksimumnya sama dengan ya kita masukkan ke fungsi awal teman-teman, jangan sampai salah, yaitu awalnya adalah Y ya, awalnya adalah Y, dimana Y-nya adalah sin X ya, karena kita masukkan 45 jadinya sin 45 derajat ditambah dengan cos 45 derajat begini. Oke. Nah, sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat berarti setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2. Nah, berarti hasilnya nilai maksimumnya adalah akar 2. Kemudian untuk yang nilai minimum, saya tulis di pojok agak kanan ini. Nilai minimum berarti akan diperoleh X dengan 225. Nah, sehingga nilai minimumnya adalah sin 225 ya ditambah dengan cos 225 teman-teman. Nah, seperti yang tadi karena 225 ini di kuadran 3 maka nilai sin dan cosnya negatif. Maka hasilnya adalah min setengah akar 2 ditambah negatif setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 juga. Min setengah akar 2, min setengah akar 2, maka nilai minimum adalah min akar 2 teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya ya, karena tempatnya juga tidak muat, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah akar 2, ya, nilai minimumnya adalah negatif akar 2. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana penerapannya pada masalah nyata? Di sini saya punya contoh yaitu apabila keliling suatu taman yang berbentuk persegi panjang itu adalah 100 meter, maka tentukan ukuran panjang taman tersebut agar luasnya maksimum. Oke, sekarang kita buat penilaian, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan dalam bentuk gambar persegi panjang yang sederhana begini ya. Oke, diketahui taman berbentuk persegi panjang. Di sini kita bisa memisalkan ya. Lebih dahulu kita misalkan karena persegi panjang punya ukuran panjang ya, kita misalkan sebagai X. Dan juga lebar persegi panjangnya kita bisa misalkan dengan Y begini, atau dibolak-balik juga nggak masalah begitu ya. Nah, kita tulis dulu permisalannya. Apabila ukuran panjang ya, suatu persegi panjang itu adalah X seperti ini, dan ukuran lebarnya kita misalkan sebagai Y. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa diketahui kalau keliling ya, keliling persegi panjang diketahui yaitu 100 begini ya teman-teman, bahwa keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar ini ya. Oke, sama dengan 100
Oke, 2 kali panjangnya tadi adalah X ditambah lebarnya adalah Y sama dengan 100 seperti ini. Nah, atau di sini kita bisa menjabarkan menjadi 2X ya ditambah dengan 2Y sama dengan 100. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa memisalkan ya 2X sebagai 100 dikurangi dengan 2Y ini. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu adalah ukuran panjang taman ya teman-teman. Oke, jadi lebih baiknya kita yang ini misalkan dalam Y saja, berarti di sini saya balik, saya tukar 2Y sama dengan 100 dikurangi 2X begini. Nah, nanti juga biar bisa dalam bentuk Y sama dengan ya, berarti setengah dalam kurung 100 dikurangi 2X begini. Nah, setelah itu atau kalau masih menginginkan yang dalam bentuk X sama dengan juga nggak masalah juga, jadi bisa dibolak-balik juga. Oke, selanjutnya ya. Di sini kan bisa untuk ini luas persegi panjangnya ya. Luas persegi panjang itu diperoleh luas persegi panjang begitu ya. Oke, kan sama dengan ya X kali Y atau panjang kali lebar. Nah, berarti kalau kita memisahkan dalam bentuk Y, berarti X-nya tetap begitu ya teman-teman. X kali Y-nya adalah setengah dalam kurung 100 dikurangi dengan 2X gitu. Nah, di sini berarti sama dengan ya X kali setengah kali 100 berarti 50X ya. Kemudian X kali setengah kali min 2X berarti min X kuadrat. Nah, agar luasnya itu maksimum ya, akan dicari maksimum. Oke. Agar luasnya itu maksimum ya, maka L aksen X dan 0 ya. L aksen X-nya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dulu L aksen X ya. Apabila L-nya itu kita bisa fungsikan sebagai 50X dikurangi X kuadrat, berarti L aksen itu adalah 50 dikurangi dengan 2X begini. Nah, kalau ingin luasnya maksimum ya, kalau ingin luasnya maksimum itu nanti L aksennya sama dengan 0 ya, nanti kita akan ketemu X-nya. Nah, tapi kita langsung sekalian saja mencari karena turunan pertamanya sudah, kita juga perlu mencari turunan keduanya, jadi langsung saja saya tulis karena space juga terbatas. Jadi L aksen berarti 50 ini turunannya 0, kemudian min 2X turunannya adalah min 2. Nah, min 2 ini kan jelas bahwa kurang dari 0. Nah, maka nanti hal itu akan membuktikan bahwa nilainya nanti akan maksimum. Jadi nanti yang dicari atau yang peroleh itu maksimum karena terbukti untuk turunan keduanya kurang dari 0. Nah, sekarang bagaimana nilai X-nya agar maksimum ya, seperti ini tadi yang saya tandai kotak ini tadi, yang dia bahwa L aksen harus sama dengan 0. Nah, sehingga nilai maksimum dari L ya
itu didapat jika L aksen X sama dengan 0. Oke. Berarti L aksen adalah 50 dikurangi 2X ya, sama dengan berarti harus 0. Nah, berarti 50 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama berapa, teman-teman? X-nya sama dengan 25. Nah, sekarang untuk mencari luas maksimumnya, berarti kan kita masukkan ke fungsi pertama, yaitu fungsi L-nya, dengan memasukkan X-nya adalah 25. Kalau ingin ini ya, agar luasnya maksimum. Sehingga agar luasnya maksimum, sehingga diperoleh 50 kali 25 ya, dikurangi dengan X kuadratnya berarti 25 kuadrat. Nah, ini nanti kalau dihitung akan menghasilkan 625, teman-teman. Seperti ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, tadi kan diketahui bahwa X itu adalah ukuran panjang. Nah, berarti jadi bisa menjawab pertanyaan ya, bahwa ukuran panjang agar luasnya maksimum ya, jadi ukuran panjang atau kita simpan dengan X begitu ya. Itu agar maksimum, nilai luas maksimumnya 625 itu diperoleh apabila ukuran panjangnya 25 meter. Nah, begini. Kemudian lebarnya berapa? Nah, untuk lebarnya berarti kita bisa mencari Y-nya, teman-teman. Jadi Y itu kan ini ya, setengah dalam kurung 100 dikurangi 2X ya, untuk Y-nya gitu. Jadi Y sama dengan setengah dalam kurung 100 ya, min 2X. 2X-nya berarti 2 kali 25 atau 50. Nah, berarti setengah dalam kurung 100 dikurangi 50 juga 50. Setengah kali 50 berarti 25. Oke. Jadi ukuran panjangnya itu 25 meter ya, ukuran lebarnya juga sama, yaitu 25 meter gitu, untuk membuat agar luasnya itu bisa maksimum. Luas maksimumnya adalah 625 meter kuadrat gitu. Nah, begitu salah satu penerapannya dalam masalah nyata. Kurang dan lebihnya dalam video ini saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.